Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Ya Rabbku, berilah semua yang nonton video ini kesehatan. Mudahkan urusannya. Beri pencerahan pada pikirannya. Bersihkan hatinya. Lindungi dari bujuk rayu tipu muslihat iblis celaka laknatullah. Insya Allah semakin hari semakin banyak yang diperlihatkan setan-setan dari jenis manusia. Bagi Teropong Wak Lebay, orang-orang seperti ini itu komedi tingkat tinggi, banyolan, lelucon, omong kosong. Saudaraku, kau akan teguh, keislamanmu akan kuat jika dalam tubuhmu semua diisi oleh ilmu kitabullah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Insya Allah kita tidak mudah tertipu dengan tipe-tipe orang-orang seperti ini. Ingat, orang-orang seperti ini gak akan pernah hilang dari kolong langit dunia ini. Dia silih berganti. Dulu dia Eden dengan berbagai komentar busuk dan kekonyolan serta kesesatannya. Sekarang dia Eden telah mampus. Telah mati. Hilang dia Eden, muncul yang baru. Itu terus patah tumbuh hilang berganti. Tapi kita menghadapi orang-orang seperti ini harus dengan senyum. Karena Rasulullah melarang umatnya marah. Kalau ikuti marah, susah saya gambarkan bagaimana marah saya. Karena negara kita negara hukum. Ini Indonesia punya hukum dan peraturan. Kita tidak boleh sewenang-wenang, apalagi main hakim sendiri. Kalau memang dia salah melanggar hukum, dia diproses hukum gitu. Kita nggak boleh bertindak, ingat ya. Seluruh umat Islam melihat orang seperti ini tidak boleh bertindak brutal. Tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu kasih sayang untuk seluruh yang ada di kolong langit dunia ini. Jadi kalau Islam itu disebut radikal, teroris, itu setan-setan dari jenis manusia yang mengatakan seperti itu. Makanya kita harus lebih hati-hati. Karena mata-mata setan dari penjuru ke arah kita. Dari timur ke arah kita. Dari barat ke arah kita. Dari utara ke arah kita. Dari selatan ke arah kita. Kita harus hati-hati. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Untuk lebih jelas, mari kita dengar komentar-komentarnya. Yang diucapkannya itu semua tidak ada dalam ajaran Islam. Hakikat, marifat, tarekat, itu tidak ada. Yakin tidak ada. Yang ada kitabullah, sunnah Rasul. Sampai tahu orang menyapu kan? Kalau ada dua orang nyapu, anak kecil sama orang dewasa sama-sama nyapu, itu kita akan mengatakannya secara struktural kedua orang tadi sedang menyapu. Secara struktural mereka sedang menyapu, atau dengan istilah agamanya, secara syariat mereka sudah menyapu. Secara syariat mereka sudah menyapu. Nah, kalau kita selidiki hasil nyapunya gimana? Yang dewasa hasilnya bersih. Artinya secara struktural yang dewasa sudah, secara syariat dia sudah nyapu, tapi secara hakikat dia sudah mencapai hakikat. Hakikatnya nyapu adalah bersih. Sedangkan orang syariat dia sudah menyapu tapi belum bersih.
Jadi orang ketika mencapai hakikat, berarti kan syariatnya sudah selesai belum? Selesai. Nggak perlu mengatakan hakikat tanpa syariat nggak perlu keliru. Oh, udah bersih kok. Statement yang benar begini, syariat tanpa hakikat seperti nyapu belum bersih. Nah, untuk belajar nyapu bersih itu namanya torekot. Jadi torekot itu mulai belajar bagaimana nyapu yang benar agar tujuan daripada nyapu itu dicapai yaitu bersih. Ini namanya torekot. Metode caranya, ya kan? Dan sapunya sudah sapu yang bersih. Oh jelas. Ya itu seperti itu, ya. Nah kemudian kalau kita sudah mencapai di titik hakikat, di sana yang kemudian ada bagaimana meningkatkan cara agar hasilnya lebih baik. Hasilnya kan bersih. Bagaimana hasilnya agar lebih baik? Wah mungkin ada cara yang lebih baik. Kalau dengan nyapu mungkin kurang baik. Gimana kalau kita pakai vacuum cleaner? Nah, gitu ya. Ya. Dia udah mulai berpikir tentang bagaimana cara yang lebih baik. Nah, ketika dia menggunakan vacuum cleaner, orang-orang syariat bingung nggak? Oh, ini kok gak tahu nyapu, oh, ini kok gak tahu sholat, gitu kan? Karena menurut dia sholat itu ya seperti yang dia lihat gitu loh. Yang namanya membersihkan kan yang dia lihat pakai sapu. Ketika orang ini pakai vacuum cleaner nggak tahu kalau juga ini lebih bersih. Ya. Jadi orang hakikat adalah orang yang mulai memikirkan cara yang lebih baik untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Dalam marifat adalah orang yang telah menikmati bagaimana kalau semuanya itu bersih. Apa hasilnya? Nyaman, marifat. Bisa santai, asik, tanpa gangguan apa-apa. Nah, pemahaman kita tentang syariat torekot hakikat marifat nggak ada yang bisa menjelaskannya karena mereka belum mampu mengalami ke tingkat itu. Mereka dibatasi oleh pengetahuannya karena belum meningkat ke sana. Karena apa? Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk ke wilayah marifat. Mungkin mereka mencapai marifat, tapi bukan marifatnya marifat, baru marifatnya syariat atau marifatnya mereka. Ya, buyar ya. Kalau dibuka buyar. Bahwa orang kalau sudah mencapai titik makrifat yang sebenarnya tidak lagi berbicara agama. Karena wilayah yang disebut agama hanya syariat saja. Dan semua agama memiliki 4 tingkat juga. Syariat, tarekat, syariat, makrifat. Kristen pun juga 4. Hindu 4. Buddha pun 4. Sama. Oleh karena itu untuk mencapai puncaknya kita harus lalui. Seharusnya manusia itu ketika pada masa tuanya sudah mencapai marifat. Kalau perlu belum sampai tua sudah marifat. Agama yang kamu pelajari itu masih tingkat rendah. Itu yang Islam disebut syariat. Makanya kita harus mencapai tingkat yang paling tertinggi makrifat. Nah, wong gak ono sing Islam makrifat. Orang-orang agama tidak akan pernah mencapai makrifat. Ini mencapai makrifatnya tarekat, iya, tapi mencapai makrifatnya makrifat tidak. Kalau mampu mencapai sana, dia tidak lagi berbicara masalah agama. Enggak, dia udah di luar itu, bukan lagi. Dia mampu berbicara. Ya seperti yang ini kalau ngomong. Apa yang kalau ngomong pakai ayat-ayat. Dia nggak mewakili agama apapun, tapi dia mampu semua penjelasan yang bisa diterima oleh agama manapun. Gimana loh? Cangkem nih ngomong rak karu-karuan. Orang yang beragama tingkatannya masih rendah. Tapi ke orang makrifat tingkatannya udah tinggi. Terus dia mengatakan dia tidak mewakili agama apapun. Keterlaluan ini orang ngomongnya. Matamu orang beragama tingkatnya rendah, orang makrifat tingkatnya tinggi. Ngalup cangkem nih. Justru orang yang beragama itu orang yang dahsyat.
orang yang punya Tuhan. Kau tadi ngomong kau nggak mewakili agama manapun, berarti kau tak beragama. Terus kau ajak orang dengan konsep pemikiranmu agar mengikuti cara keyakinan kamu seperti itu gitu. Ngaco nih orang, betul-betul luar biasa ngaconya. Terus yang menerima konsepmu itu, konsep keyakinanmu seperti itu adalah orang-orang berakal. Kebalik. Justru orang-orang yang tak punya akal atau akalnya itu rusak, maka dia percaya dengan omongan kau, kemudian dia ikut kau. Itu benar. Tapi kok kau bilang orang-orang berakal akan menerima konsep pemikiranmu itu? Bohong. Justru orang yang berakal itu orang-orang yang hebat, nggak mudah teracuni oleh pemikiran-pemikiran manapun. Islam ini agama yang dahsyat kau rendahkan. Islam itu kau rendahkan. Memang kau nggak ngomong Islam itu rendah, tapi dari bahasa kau tadi, agama-agama itu, orang yang beragama itu tingkatannya masih rendah. Tapi kalau orang-orang udah tingkat makrifat itu tinggi. Astagfirullah. Konsep pemikiran siapa yang dipakai ini orangnya? Ngaco benar-benar cangkem nih. Ngaco. Islam itu agama yang terdahsyat. Sumbernya Al-Quran dan hadis-hadis saya Rasulullah. Bukti otentiknya nyata. Tercatat 1432 tahun yang silam. Peristiwa-peristiwa di sana tercatat sampai hari ini ada. Fakta. Islam itu agama yang fakta, data, bukan sekedar omongan, dongeng, bukan. Tapi ini dalilnya, ini hujahnya, ini periwayatnya, ini perawinya, syaratnya dari A sampai ke Rasulullah. Itu Islam, jelas, ilmiah. Kok model ngomong kamu itu apa? Ngomong doang. Ngomong. Sama kamu itu, posisi kamu itu sama badut-badut mimbar. Kok ceramah ketawa, kok ceramah lucu, miskin hadis, miskin Quran, nyebut Al-Quran tak pernah menyebut nama surat, tak pernah menyebut nama ayat berapa. Begitu juga nama hadis, riwayat siapa, nggak pernah disebut. Ngomong doang, persis nih sama orang ini. Badut-badut mimbar, pendusta-pendusta tuang-tuang dongeng. Ini sama sebenarnya. Cuman kalau badut-badut mimbar pakaiannya itu pakai jubah, macam sahabat-sahabat Rasul itu berpakaian mewah, kelihatannya mentereng, tapi nggak berilmu mereka. Hanya dongeng yang keluar, ketawa, ngakak, banyolan. Ini namanya badut-badut mimbar. Jadi menghibur gitu. Sementara Islam ini mencerahkan, mencerdaskan, membedakan yang sunnah dan yang bid'ah, membedakan yang hak dan yang batil. Itu ilmu Islam, membedakan yang mana tauhid, yang mana syirik, dibedakan semuanya. Seperti ini nih ngomongnya, gak pakai konsep nih. Aduh, kok aku terusin lama-lama aku ngomong, bukan lagi dari tinggi aku berong kayak gini. Udahlah, lain kali kita sambung lagi ya, insya Allah dalam tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya saudaraku apabila ada saya salah ngomong, salah mengucap. Itu kedatangan semua dari saya yang bodoh, yang lemah ini. Tapi kok yang benar datangnya dari mulut saya itu dari Allah SWT. Semoga semua saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Taala, mudah rezekinya, mudah urusannya. Yang masih sendiri mendapat jodoh, yang belum bekerja mendapat kerja. Ya Rabbku yang agung, ya Rabbku yang Khalik, ya Rabbku yang suci, yang mendengar dan melihat. Kasihanilah hamba-hambamu, sayangilah mereka, luaskanlah rezeki mereka, lapangkanlah urusan mereka, panjangkanlah umur mereka. Ya Rabbku Allah Ta'ala, ya Rabbku Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Engkau tempat kami memohon dan meminta. Engkau konsep hidup kami, Engkau tujuan hidup kami. La haula wa la quwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.